Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahadat itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalimatnya akan tetap bersaksi. Kalau bersaksi mesti ada yang disaksikan. Artinya syahadat itu bukan sekedar meyakini, akan tetapi bersaksi. Kita gambarkan seperti ini. Semisal ini matahari. Matahari sampai kapanpun akan tetap bersinar. Walaupun di daerah kita malam, di negara kita tidak ada matahari sepertinya, tapi di negara orang lain matahari itu akan tetap bercahaya. Ada siang, ada sore, dan ada pagi. Apa jadinya kalau matahari langsung di atas kepala kita? Apa kita di sini nggak akan gosong? Makanya dengan adaptasi ini, matahari tidak turun langsung pada kita, tetapi matahari diwakili oleh cahayanya. Cahaya inilah yang disebut mewakili matahari. Untuk sampai kepada kita, matahari ini karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga terjadilah ada siang, ada malam, dan ada sore. Tapi ini tetap bersinar. Kalau tidak ada matahari, berarti tidak ada sinarnya. Kalau tidak ada sinarnya, mataharinya juga tidak ada. Begitupun juga tidak mungkin kita bisa langsung mengenal Allah yang maha tak terbatas, maha tak terhingga dengan akal dan panca indera kita. Karena ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah mengutus seorang rasul. Rasul inilah yang disebut nurnya Allah. Rasul inilah yang disebut nur Jibril. Rasul inilah yang disebut dengan nur Muhammad. Disinilah nur itu berlapis-lapis. Alif, lam, mim. Nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad. Inilah yang disebut Rasulullah.
Inilah yang disebut Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Inilah yang disebut Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah turun ke dunia di bawah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Inilah yang kadang-kadang kita sulit membedakan antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Karena di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah. Sebagaimana contoh, misalkan ini Allah mengutus nurnya, artinya di balik nur ini, di balik utusan Allah ini adalah Allah. Dan nur ini nur Muhammad, nur Allah, nur Jibril, nur Muhammad menempati seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad. Inilah yang disebut Nabi Muhammad Rasulullah. Di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah, dan di balik Rasulullah adalah Allah sendiri. Inilah praktek menyaksikan, bersaksi, praktek bersaksi di dalam bersyahadat, menyaksikan wujud Nabi Muhammad. Karena di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah, dan di balik Rasulullah adalah Allah. Allah dan Rasulnya, Allah dan Muhammad Rasulullah, ini adalah koding. Ini adalah alam keruhanian, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tapi karena menempati seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka kita bersaksi akan Allah dan Rasulullah lewat wujud Nabi Muhammad. Ini di zaman Nabi. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad kehidupannya di 1400 tahun yang lalu. Kalau Nabi Muhammad telah tiada, dan Nabi Muhammad pun mewariskan kepada seorang ulama yang diwarisi Nabi. Nabi Muhammad mewariskan kepada Abu Bakar, artinya di dalam diri Abu Bakar dan di dalam diri Nabi Muhammad isinya sama, yaitu Allah dan Rasulullah. Kalau ini diwariskan, sama isinya. Di zaman Profesor Qadirul Yahya pun juga kita menyaksikan wujud ini, karena di balik ini ada Muhammad Rasulullah, dan di balik Rasulullah adalah Allah. Inilah praktek di dalam
menyaksikan. Inilah praktek menyaksikan, bersaksi akan Allah dan Rasulullah di dalam bersahadat. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam ta'lim marifat, salam Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhuka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.